warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih, salam barokah, salam berjuang untuk menegakkan keadilan untuk negeri kita Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, jumpa lagi nih dengan pengacara dan politisi kita ini. Ya. Herman Kadir channel. Herman Kadir, Bang, Bang. Ya. Dan juga spesial pada sore ini ditemani yang tidak asing lagi, ini juga politisi dan juga aktivis dulu waktu muda ini sebagai singa podium juga nih, Bang Vitor ya. Bang, selamat sore Bang. Sore, alhamdulillah. Ya, dan juga kawan kita pengawalnya ini juga nanti insya Allah dalam sidang ikut terus ya. Ya, siap. Si Jack. Ya, si Jack. Bang Jack. Jack Piliang. Jack Piliang. Selamat sore Bang. Siap. Luar biasa. Ya, pemirsa, ya dan netizen anti kapitalis channel, Mimbar Top channel, Kabar Politik channel, dan channel kita yang selalu menemani terus menerus adalah channel Herman Kadir channel ini. Ya, insya Allah mengudara terus ya, insya Allah ya. Nah, Bang, pada kesempatan ini Abang menjadi kuasa hukum dari Bang Vitor ya. Betul Bang ya? Berapa jumlahnya Bang? Kita perkirakan ada kurang lebih berapa? Sekitar 13 lawyer. Ya, 13 ya, 13 lawyer. 13 advokat ini. Dan ya, menurut beliau nanti ini akan ada sidang untuk pembelaan Bang Vitor ini hari Selasa tanggal 26. Tanggal 26 sekitar pukul 9 atau pukul 10 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka kami undang seluruh YouTuber, media-media sosial, TikToker semuanya hadir. Ya, pada kesempatan. Vitor akan hadir. Vitor akan hadir ya? Ya, hadir. Akan hadir. Hadir ya? Ya, hadir. Luar biasa beliau ini, walaupun sudah gaek ini. Selalu dia ini taat hukum dan siap untuk ya menghadapi hukum. Luar biasa ini Bang ya. Nah, bisa diceritakan ini Bang? Ya, kita ini kan sebetulnya sangat lama ini Bang, ya tentang kasus ijazah palsu ini. Nah, kenapa kok sekarang ini semakin meluas Bang, sampai YouTuber saya juga dilaporkan Bang. Tadi ini baru kita dari Polda ini juga ini Bang, ini YouTuber wartawan kami ini Bang. Coba ini belum selesai ini Bang, masih Bang ya. Nah, kenapa Bang sampai Bang Vitor juga dilaporkan? Padahal beliau ini kan ingin membantu untuk menyelesaikan kasus ijazah palsu beliau ini. Gitu. Nah, barangkali Bang, ya ini bisa dijelaskan kronologisnya dan rencana dan persiapan sidang hari Selasa itu Bang. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih ya atas kehadiran tim channel ini, YouTuber ini. Jadi Bang Vitor ini dia digugat sama Paiman melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bang Paiman ya. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang menceritakan pasar pojok pramuka itu yang pertama kali yang dibongkar oleh ijazah palsu diciptakan, dibuat di pasar itu Bang Vitor. Dugaan Universitas itu beliau itu. Iya, beliau yang membongkar itu. Luar biasa sekali. Kalau menurut saya logis. Kenapa? Paiman itu kan premannya di sana. Tukang parkir, tukang ini, calo, semua perkara-perkara yang mau pemalsuan itu di sana gitu loh. Dan itu sudah sangat terkenal sekali. Sangat terkenal. Nah, dia bisa mendapat profesor doktor. Yang pertama itu. Ya. Yang kedua, bisa menjadi wakil menteri. Wamen Bang, ya luar biasa. Coba itu, orang pasar pojok pramuka bisa jadi wamen loh. Yang ketiga bisa jadi komisaris di Pertamina. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa nih. Jadi dia ini orang yang pasar pojok pramuka bisa mendapat fasilitas yang begitu hebat dari Jokowi. Kan jadi tanda tanya, kalau nggak ada apa-apanya nggak mungkin itu. Pasti ada apa-apanya. Pasti orang ini punya jasa besar sama Jokowi. Gitu. Nah, ini nanti Vitor yang bisa jelaskan ini. Jasa besarnya apa dia? Dia marah sama Vitor. Dibongkar di kasus ini. Akhirnya Vitor digugat lah melalui Farhad Abbas. Farhad Abbas ini kan juga justru penggangguan banyak acara juga kan, jadi dia mau cari-cari perkara aja. Melihat orang melambung perkara rame, dia selalu main di tikungan, ingin masuk. Setiap ada perkara-perkara yang rame-rame besar, itu dia mau masuk. Bahkan kemarin kalau menurut siapa dia mau jadi pengacara TPUA itu, menurut siapa itu? Rustam. Itu artinya apa? Dia memang setiap ada perkara-perkara yang menarik, mau naik panggung. Ingin naik panggung. Iya, termasuk dia kasus Cirebon juga. Iya, kayak gitu. Turun juga, Bang. Jadi selalu mau cari panggung gitu loh. Ya oke lah, nah digugat lah sama Farhad ini, gugat perdata dan juga ada laporan pidananya di Polda Metro katanya begitu. Tapi sampai sekarang yang Polda Metro nggak jalan itu, belum jalan ya. Nah inilah, gugatan perdata ini dia ngaco juga. Kenapa ngaco? Dia panggil
gugatan itu melalui alamatnya TPUA. Bang Vitor ini? Iya, pada Bang Vitor ini bukan anggota TPUA, bukan pengurus juga. Bukan pengurus, dia nggak ada sama sekali, bukan dengan TPUA. Tapi digugat ke anggota tim TPUA. Jadi sangat aneh dan lucu sekali. Ngaco, ngarang. Jadi gugatan itu ngarang. Yang kedua ada juga Rosuryo, Dr. Tifa dipanggil ke TPUA semua, padahal mereka bukan anggota TPUA. Resmond dipanggil ke sana. Lah orang bukan anggota TPUA. Ngapa kalau dipanggil ke alamat TPUA? Artinya memang itu gugatan tidak lengkap dan keliru. Dan keanehan salah alamat. Biasa itu kalau begitu Bang ya. Ini kenapa kita mau hadir walaupun dia salah gugat, tapi ya karena ini sudah menyangkut publis ya. Nama baik Vitor dan si Farhad juga udah ngomong kemana-mana gitu, digugat dan jadi sudah rame gitu di dunia maya itu udah rame soal ini. Nah, materi gugatannya apa itu Pak? Jadi artinya kita dengan itikat baik mau menghadiri besok nih Selasa tanggal 26 besok jam 10 pagi di PN Pusat mau menghadiri itu. Walaupun secara hukum tidak benar itu gugatan, gitu loh. Tapi dengan itikat baik beliau akan menghadiri gugatan itu, gitu loh. Ada lagi? Iya Bang. Nah, tolong diceritakan Bang. Jadi pelaporan Farhad Abbas ini berkaitan dengan apa untuk Bang Vitor ini Bang? Ya itu tadi, gugatannya itu gugatan perbuatan melawan hukum. Seolah-olah si Paiman tuh merasa dirugikan. Namanya di cemar baik itu dirugikan. Maka digugatlah perdata, gitu loh. Ya kan? Kata Vitor ke saya, beliau bilang, "Man, kita gugat balik," katanya. Gugat balik, kita mau gugat balik 1 triliun nanti kita gugat balik ini. Aku bilang kan 1 triliun Bang. Aku bilang 1,5. Oh jangan 500 juta main lagi. Teman-teman bilang 1 T. Ada bilang 5, ada 100 miliar udah ada. Nanti kita rundingkan lah, kita putuskan berapa yang terbaik. Iya Bang. Kita mau gugat balik nanti ini. Yang ramai di media sosial ini kan Bang Vitor ini sebetulnya sudah ada permintaan maaf dan beliau ini juga menerima dana dari Pak Paiman. Bagaimana itu? Nah, ini nanti dijelasin sama Vitor, tapi saya bisa menjelaskan sedikit. Jadi, Pak Vitor ini kan panitia, Reoni, Yayasan Pijar, LSM Pijar. Nah, mereka kan Reoni ini butuh dana kan, karena nggak ada ini kan di hotel ya, kayak seperti itu. Nah, itu butuh konsumsi ini. Nah, dicarilah. Nah, Pak Iman ini mau bantu. Bantu biaya itu. Disodorilah, minta 20 juta, dikasih 15 juta. Tahu-tahu. Cuma 15 juta saja itu kan? Tahu-tahu itu dijadikan alat pemerasan lah. Dia nyumbang sukarela. Dia nyumbang. Jadi Vitor, Pak Vitor ini kena jebakan Batman dari Paiman. Tapi juga lucu Bang. Itu kalau 15 juta nggak dibalikin aja lagi Bang. Kalau 15 miliar baru lah. Iya. Cuma 15 ini juta. Sekarang gara-gara itu teman-temannya Vitor mau nyumbang semua nih, mau kembalikin uang itu. Tapi kembalikan. Iya. Kurang ajar itu. Masa jadi mau jadi pemerasan. Benar itu Pak Paiman. Nah, itu. Pak Paiman jangan mengada-ngada, fokus saja pada kasus ijazah palsu dan Universitas Pramuka. Jadi gini, masalah saya kira 150 miliar Bang, cuma 15 juta aja. Masya 15 juta, memang itu cuma konsumsi 100 orang yang pijar itu 50 orang. Jadi gini, jadi kuncinya nanti ini ada kaitan dan juga dengan ijazah Jokowi ya. Kami berharap juga di dalam perkara ini nanti kalau bisa ya Pak Iman tuh datangin tuh ijazah Jokowi itu, diperlihatkan tuh ijazah Jokowi asli itu dibawa aja ke pengadilan kalau memang benar ada, ya kan? Karena semua persoalan itu ada objeknya, yaitu ijazah Jokowi. Nah, ijazah Jokowi ini kalau benar-benar ada, tampilkanlah di pengadilan besok. Ya, setiap di pengadilan negeri Jakarta Pusat itu hadirin ketika acara pembuktian dihadirkan. Nah, nanti dari situ baru kita minta suruh pengadilan untuk melakukan lab krim. Nah, kita asli apa tidaknya itu. Apalagi dia bilang sudah ada di Polda. Ya silakan aja, tampilkan aja. Kalau itu ditampilkan Bang, kemudian di laboratorium forensik, kemudian betul-betul asli Bang, Abang mau mengakui dan Bang Vitor mau berhenti untuk mengkritisi atau tidak ini Bang? Nih, kalau dia berhasil mendatangi yang asli itu. Kan Pak Jokowi mau itu untuk mengirim itu. Kembali kepada Bang Vitor ya. Bang Vitor tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa ya pengiriman pelaporan alamat tadi gugatan itu ke TPUA ini juga ternyata tidak benar itu Bang. Berarti tidak ada kesungguhan ini, main-main berarti Bang ya. Yang kedua ternyata mohon maaf itu Bang, apakah benar itu tadi dikatakan cuma 15 juta aja? Apa bukan 150 miliar Bang? Nah, silakan Bang memberikan klarifikasinya Bang. Ya, saya terima kasih ya dengan dilaporkannya ke pengadilan dan ke Polda katanya ya. Karena saya pernah jadi ketua Prodem
kami di Prodem itu dalam perdebatan-perdebatan yang seperti ini, dalam masalah sosial, kita nggak perlu ke polisi. Polisi kan banyak tugasnya, menangkap koruptor, menangkap pencuri segala macam. Jadi perdebatan-perdebatan seperti ini harusnya diselesaikan di pertemuan-pertemuan begini. Ini kan bahan diskusi. Kita berpendapat itu palsu, ada yang berpendapat itu asli. Dan kita kan nggak mampu, sama-sama nggak mampu membuktikan kan. Jadi kalau kami diminta untuk membuktikan kan kita harus ke KPU karena semua barang bukti dokumen untuk maju. Jadi ijazah itu adalah milik pribadi. Tapi ketika dia sudah menjadi kandidat pilkada, menjadi kandidat presiden, dia menjadi milik publik, milik rakyat. Rakyat harus tahu kualitas daripada calonnya kan, kandidatnya kan. Berarti kan harus terbuka. Harus semua orang tahu berapa sih sejarahnya, apa sih SH atau apa. Nah, tapi kan ini 40 tahun disembunyikan. Disembunyikan, tidak pernah berani ditunjukkan. Nah, ini yang menjadi permasalahan intinya di situ. Jadi Bang, sebentar Bang, kalau Abang bilang perdebatan ini kalau kemudian sampai misalnya agak menjatuhkan, agak memfitnah, ya tidak perlu lagi untuk dilaporkan. Kalau Abang misalnya merasa terfitnah juga, tidak melaporkan juga Bang? Enggak, saya dibilang mati. Biarin aja orang itu menyatakan kita mati. Nyatanya kita masih hidup, masih ngomong-ngomong. Oh, aktivis dan pejuang itu memang harus begitu. Harus begitu dong. Jadi apa yang dibilang Rocky Gerung, Hariman Saregar, kau kalau nggak kuat berdebat nggak punya data. Kalau kau mau berdebat kuatkan data kau, baru kau ngomong. Jadi jangan sembarang ngomong. Maka ketika kau salah ngomong atau dia anggap memfitnah, ya kau minta maaf. Ya harus minta maaf. Jadi saya pernah minta maaf sama Pak Iman karena saya punya data sedikit bahwa dia adalah pelaku bisnis pengetikan, punya kios di Pasar Pramuka. Saya bilang dialah pelakunya. Kenapa? Karena dia bagian daripada tim Solo itu, tim Jokowi itu. Jadi dari 8 orang, hanya dia yang seorang profesional berbelas-belas tahun berbisnis di situ. Punya jaringan kaum profesional pembikin daripada surat-surat dokumen palsu. Jadi Pak Iman nggak bisa dibedakan dengan 7 orang yang lain yang ada di timnya Jokowi. Yang ini urusannya ke Pemda, ini urusannya ke KPU, ini Pak Iman spesial ini. Tidak mungkin Pak Iman bisa masuk grup elit itu, grup elitnya Jokowi dari Solo itu. Nggak bisa kalau dia tidak punya kualitas spesial. Nah, dia sebagai seorang profesional di Pasar Pramuka itu maka dia diterima. Jadi pada waktu dia menyatakan bahwa dia keluar dari Pramuka tahun 2002 karena 2005-nya Pilkada Solo. Nah, di situ Jokowi tidak punya dokumen. Itu dinyatakan langsung Ketua KPUD Solonya, si Eko, bahwa pada waktu itu timnya Jokowi hanya bawa sarjana Dr. Andus sama insinyur tanpa jelas kampusnya dari mana. Dan dari tahun 2005-2010 nggak ada gonjang-ganjing karena belum dimasukkan nama UGM. Nama UGM ini mulai rame 2012 ketika Pilkada DKI, karena masuk rombongan kawan-kawan aktivis DKI di dalam soal itu. Nah, disitulah kita urut, kita investigasi dari kawan-kawan di dalam partai, terus kita urut di Solo, di mana waktu itu ada Rudi FX itu yang menjadi ketua DPC. Benar bahwa proses pencalonan Jokowi menjadi wali kota itu tidak dilakukan oleh partai, tapi oleh orang 8 itu. Nah, jadi dari sini sudah gelap semua. Ketika Pak Iman menyatakan bahwa saya minta maaf, ya saya minta maaf. Saya minta maaf, saya diajak makan, ya kan? Ya. Tapi saya bilang dalam pertemuan itu, saya minta maaf karena kekurangan data. Tapi kalau data itu nanti muncul, saya akan melawan kamu lagi. Nah, maka terus saya lawan. Nah, maka yang saya bingung dengan dia, ketika pertemuan itu, dia men-share pertemuan itu kan kemana-mana. Terus judulnya Vitor minta maaf. Terus orang tanya, minta maafnya apa kan gitu. Nah, terus sore saya banyak masukkan data dari pihak Yayasan Mustopo. Nah, saya serang lagi dia. Jadi bahwa saya tidak benar minta maaf karena ternyata kamu memang penjahat kan gitu. Nah, dia ngelawan lagi. Terus dia bilanglah bahwa saya memeras dia 15. Jadi saya tidak kenal Pak Iman. Itu pasti saya tidak kenal Pak Iman. Ada teman, kawan pijar juga yang juga udah berhasil lah. Saya tadinya minta uang sama dia. Kau kan udah makmur, udah mewah. Bantulah untuk pertemuan besok. Ya bang, nanti aku atur katanya. Rupanya ada Pak Iman itu. Nah, saya nggak tahu. Tiba-tiba kok Pak Iman menyebarkan saya memeras dia. Memeras kebutuhannya 20, dikasih 15. Kok dibilang pemerasan gitu kan? Apa wajah seperti saya cocok jadi pemeras dibandingkan dengan wajah dia? Kan nggak mungkin. Jadi saya menyatakan bahwa kau kan waktu mengirim kan pakai bismillah, waktu bikin transfer itu kan, berarti kan kau ikhlas. Kau bilang dia merasa dirinya lebih Islam dari kita lah, apa-apa dia ngomong Islam. Ya terserah kau lah kalau gitu. Aku mau lihat kalau kau memang kau ikhlas, nanti ukurannya di akhirat aja. Bang, tadi bang, abang 15 juta tadi meminta langsung atau melalui teman tadi bang? Teman berani bersaksi nggak bang nanti bang? Ya bisa lah. Bisa ya? Ya. Kan saya mintanya ketemu kalau belum kenal Pak Iman. Luar biasa bang, cuma 15 juta saja melalui teman bang, tidak langsung. Bagaimana? Ya tapi kan terus ada pertemuan itu kan. Ya. Terus pertemuan itu nih udah aku kirim katanya. Terus aku lihat kok cuma 15, kok nggak 20 aku bilang. Lagi nggak ada duit katanya. Ya udah kalau begitu. Ya kan nggak mungkin kalau kita mau. Pertama gini, saya kan bukan preman, saya bukan pejabat aparat hukum yang nakal, yang bisa memeras dia. Dia kan bukan koruptor, yang bisa diperas itu kan koruptor atau pencuri besar. Kan dia orang biasa saja, saya juga orang biasa. Kebetulan diperkenalkan, kan gitu aja. Saya tidak tahu dia bisnis apa, kecuali dia bikin ijazah palsu kan. Bisnis lain kan saya nggak tahu. Jadi alasan apa saya mau memeras dia gitu kan. Terus dia juga dengan kelemahan dia apa? Dia kan nggak ada masalah hukum kan. Kecuali nanti kalau ada masalah hukum yang kita kejar ini. Jadi dia memviralkan lagi bahwa dia diperas. Saya bilang saya diperas di mana? Saya kan bukan pemeras.
Kalau kamu nggak ngasih ya kita balikin kan gitu. Nah itu yang kita mau bilang. Jadi kita mau lihat nanti di sidang itu ketika mereka datang, pertama kita mau lihat adalah surat kuasa dari Jokowi. Kalau mereka benar diminta Jokowi menjadi pengacara susulan untuk menggugat kita. Yang kedua kita juga mau melihat ijazah asli itu kan harus ditumpahkan di pengadilan. Kalau di pengadilan juga itu nggak ada kan pasti nggak benar nih, ya kan? Jadi kita masih yang formal aja nih. Mereka datang, kita lihat surat kuasanya dari Jokowi. Kalau nggak ada ya kita tolak. Yang kedua kalau sekiranya nggak bawa ijazah asli ya kita tolak. Saya seperti yang dibilang Pak Herman tadi, kalau kita mau putar balik, kita putar balik. Kenapa? Karena kan kita menemukan, jadi karena mereka melaporkan kita ke pengadilan atau ke Polda, kan kita menemukan jejaknya. Pak Iman itu kan berpuluh-puluh tahun ada di lokasi dan bisnisnya spesial itu, ya kan? Pengetikan skripsi atau pembuatan dokumen palsu. Yang kedua dia punya kios. Nah, dari mana dia bisa itu masuk ke tim inti kalau dia tidak punya kualitas? Nah, yang terus kedua kita melihat bahwa banyak yang kita temukan tentang si Pak Iman ini di pasar pramuka itu. Jadi kalau dia menggugat kita atau dia mengadukan kita, justru kita diuntungkan. Kita harus bertarung di pengadilan itu untuk menyatakan bahwa ini dia yang melakukan. Kan dia punya jaringan itu. Dan kita tahu ada beberapa orang kawan-kawan dekat dia yang pernah ditangkap. Jadi pada waktu Jokowi jadi presiden 2014, Ahok jadi gubernur. Terus lokasi itu ditertibkan sama Polda. Ketangkap 23 orang, 8 orang masuk pengadilan dengan hukuman 2,5 tahun. Dari 8 itu 2-nya adalah sahabat karibnya si Pak Iman, pelaku ijazah palsu yang ditangkap ini. Jadi kita punya butir-butir itu. Jadi kita bersyukur juga dengan Pak Iman melapor ini daripada kita melapor ke polisi, kita melapor. Kan dia yang melapor. Itu bagaimana pertarungan kita di pengadilan bisa membuktikan. Dia membuktikan kita apa di pengadilan? Kita bukan orang pasar pramuka, ya kan? Dan kita bukan selalu melakukan pemerasan. Kalau kita pemerasan kan rekening kita meledak. Nggak ada. Jadi ya kalau sekiranya Farhad membawa ini ke pengadilan ya kita syukur-syukur aja. Jadi kita mau lihat Farhad besok itu bagaimana membela Pak Iman ketika kita besok mengungkapkan bahwa Pak Iman ini benar-benar bagian daripada 8 orang tim Jokowi yang merekayasa itu. Ya, Bang. Ini ada banyak komentar Bang ya dari netizen atau juga pendukung-pendukungnya dari Pak Iman dan lain sebagainya, Bang ya. Nah, Abang ini tahu ini ya dan mengungkapkan di Pramuka, Universitas Pramuka ini dari A sampai Z. Nah, tahu banyak. Nah, terus kemudian netizen atau juga pendukungnya ini banyak berkomentar. Kalau memang Abang ini seorang negarawan, aktivis, kenapa tidak langsung diajak ngopi aja dulu, Bang? Pak Iman ini. Sudah kan dia yang ngajak kita makan, udah ngopi. Ini puncak daripada dia tidak melaksanakan kesepakatan pertemuan. Kan saya sudah diundangnya makan. Kan ngopi-ngopi kan? Ya. Nah, ini lebih daripada ngopi. Ini makan. Ini diajaknya makan enak. Udah makan enak. Nah di situ pembicaraan. Ya, dia bilang saya harus maaf. Karena kekurangan data. Tapi setelah begitu saya punya data, saya lawan dia. Terus dia melawan saya lagi. Dan kalau mau kita lihat, yang tidak disirin itu bagaimana dia menyebarkan terus-menerus tentang fitnah saya kan. Bahwa saya akan diadukan, dilaporkan. Banyak orang dapat itu. Banyak orang dapat itu. Sebentar. Oh, ya. Dia menyebarkan bahwa saya memeras dia 15 juta. Disebarkan oleh dia. Nah, itu yang menyebabkan saya mau naik podcast hari ini. Kalau hari ini saya tidak punya data, enggak. Ngapain saya menaik podcast? Saya menganggap kasus ijazah palsu ini, perdebatannya sudah selesai. Karena bagi saya, ini kan saya sudah menemukan. Saya investigasi dari partai, kader partai. Saya investigasi dari Solo. Saya mendapatkan informasi dari Roy Suryo, di situ ada Pak Iman, pemilik kios berpuluh tahun di situ dan ikut menjadi tim intinya juga. Saya sudah ketemu kan. Bagaimana petunjuk data ini kan bagaimana Polda. Kalau Polda mau kejar, ya kejar dong. Saya enggak, saya kan bukan aparat hukum. Saya cukup menunjukkan bukti-bukti bahwa dari kader partai begini, dari KPUD tidak ada berita acara verifikasi. Padahal itu wajib. Bagaimana KPUD atau KPU menerima berkas dokumen dari kandidat untuk melamar menjadi petarung pilkada. Dibawalah dokumen ini ke kampus atau ke SMA untuk diverifikasi. Bawa dokumennya, mana arsipnya, kan gitu. Begitu cocok, berarti asli. Begitu itu tidak cocok, berarti palsu. Jadi bukan Baris Krim yang menentukan, bukan UGM yang menentukan, itu KPUD. Kenapa? Dia adalah alat negara, pelaksana pemilu dengan anggaran wow. Iya dong, kenapa nggak bekerjakan itu? Ini tanggung jawab DPR, ini tanggung jawabnya Pemda. Begitu cara yang berpikirnya. Jadi ini tanggung jawab negara, bagaimana Komisi 2, Mendagri atau Bawaslu memantau kandidat-kandidat ini. Masa ada kandidat calon presiden bawa ijazah nggak jelas juntrungan dari mana? Bawa dong ke kampus. Lihat arsip. Ini dari KPUD, ini dari KPU, dari arsip. Cocok. Wajahnya, fotonya, ininya segala macam cocok. Lolos. Ini kan dengan Eko secara jujur bilang pada waktu 2005 dia tidak menerima dokumen apapun kecuali 2 kertas. Kertas itu adalah doktorandus dan insinyur. Tidak dijelaskan itu dari kampusnya yang mana. Eko berharap kalau Jokowi sudah menang melakukan public expose. Saya Jokowi, ini keluarga saya, ini anak saya, ini partai saya, ini
Nah, kan gitu. Ternyata itu tidak dilakukan. Apalagi verifikasi. Verifikasi itu adalah perintah undang-undang. KPU sebagai pelaksana harus melakukan itu. Karena anggarannya ada. Jadi seharusnya setelah mereka menerima itu, berkas-berkas dari partai yang dibawa dari kandidat, bawa ke kampus-kampus. Cek arsipnya, ada nggak? Jadi sekarang sampai 40 tahun nggak ada berkas. Kenapa tidak ada berkas? Kemarin dapat informasi, wajah di foto dokumen-dokumen Jokowi itu bukan wajah Jokowi, wajah Dukmano, apa? Dumatno, saudaranya. Terus ada lagi yang lain pakai wajahnya Hari Mulyono. Kan Jokowi sendiri tidak berani menunjukkan dia punya kualitas, nggak ada. Nah ini yang menyebabkan kawan-kawan Roy Suryo, Rasman dan lain-lain semakin oke untuk melakukan perlawanan. Karena memang semakin, jadi yang kita kalau mau jujur, UGM kan punya klasifikasi kelas tersendiri, universitas hebat. Sementara yang beredar ini kan pramuka punya. Maka dianalisa oleh para ahli-ahli ini memang sampah. Nggak masuk dalam sekolah, tapi dilindungi oleh Baris Krim. Dilindungi oleh sama UGM. Kenapa coba UGM yang kelasnya luar biasa mengakuin cetakan bikinan pramuka? Kan gitu. Nah, jadi kalau kita mau pelajarin tentang kualitas kelasnya timnya Jokowi itu, mereka ahli dalam mencari dana. Terus mereka tahu Pak Iman punya kemampuan kualitas begini. Terus ada kawan-kawan yang lain bisa mengatur UGM. Jadi semua yang dibikin itu dimasukin ke UGM. Itulah yang menjadi sekarang perdebatan angka ininya, angka itunya. Kan gitu. Karena ini disusupin oleh kawan-kawan 8 orang ini, mereka ke UGM mengutus orang, masukkan ke arsip. Jadi ketika ditanya kan selalu nggak ada, nggak ketemu. Artinya arsip tentang si Jokowi ini nggak cocok dengan kawan-kawannya yang lain gitu loh. Kenapa? Ini kualitasnya kualitas pramuka gitu loh. Cuman di situ kan ada orang hebatnya. Kenapa mereka bisa masuk ke UGM? Kan ada profesor doktor itu kan, mantan rektor itu. Ya Bang, mohon maaf Bang ya, nanti dikoreksi kalau salah saya Bang ya, kurang tepat Bang ya. Yang dimaksud oleh netizen tadi Bang, ya dan juga pembela-pembela Pak Jokowi ini, gitu ya. Abang ini tiba-tiba saja meledak, boom gitu. Ini sampai ke Jakarta, bahkan ramai juga di dunia media-media internasional itu Bang. Awalnya cuma Roy Suryo sama itu sudah hampir selesai itu. Enggak selesai. Enggak, jadi gini, perdebatan mereka sepanjang perjalanan saya Jogja Solo. Kami kan ke sana kan, saya ikut di bus itu kan. Perdebatannya itu kan tidak menemukan jalan solusi. UGM tetap meyakinkan begini. Kan yang ini juga mengatakan nggak bisa Pak, itu bukan dari UGM. Kelasnya UGM nggak seperti itu dong. Nah, dari perdebatan ini mereka ditolak di UGM, dengan Jokowi juga kami bertemu kan. Yang menjadi pertanyaan kalau gitu ini di mana? Ya kan? Ini bukan kualitasnya UGM. Nah, saya menemukan itu adanya di pramuka. Kenapa? Saya kan terus pulang dari sana kan saya mengusut itu. Saya tanya sama kawan-kawan, terutama setelah pernyataan Ibu Mega. Ibu Mega bilang, "Kalau punya nih, tunjukin." Kan selesai. Nah, bertahun-tahun nggak ditunjukin kan? Padahal udah selesai juga jadi presiden. Nah, karena itu terus Ibu Mega kan diserang. Nah, terus saya ke WA-nya kawan-kawan kader lah, kan ada banyak tuh. Saya tanya, siapa yang paham tentang pramuka? Siapa yang paham tentang ijazah Jokowi? Muncul nama-nama. Saya temuin. Nah, temuin begini, terus ada si ini, ada sini. Saya ke Solo, dapat informasi dari Solo dari 2 orang, dari Eko sama dari Pak Rudi. Nah, dari situ kan saya meyakinkan itu di pramuka. Pertanyaan berikutnya, di pramuka mana? Di kios siapa? Siapa pemiliknya? Nah, muncul. Kan muncul itu. Jadi kalau kita mau jujur, Pak Iman ini kesayangan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini. Karena gini, ketika Jokowi 2005 tidak punya dokumen apapun, kata Eko, tiba-tiba Pak Iman muncul, terdaftarlah dia jadi wali kota. Begitu juga pada 2012 terdaftar juga dia di Pilkada DKI. Iya, gubernur. Ketika si Roy Suryo dengan si Resmond, di mana bang, pramukanya di mana? Muncul si Pak Iman, telepon. Hei Mas Suryo, saya Pak Iman, saya kawan Jokowi, saya relawan Jokowi, saya bersahabat dengan Jokowi, saya pemilik kios, saya puluhan tahun di situ. Selesai kan? Ngapain saya kejar lagi? Ya kan? Jadi petunjuk itu silakan polisi menyelesaikannya, bukan saya hanya mengumpulkan investigasi itu. Nah, ini dalam teorinya polisi reskrim itu begitu kerjanya. Cukup data dari sana, data dari sini, lakukan, ketemu. Nah, jadi saya sore ini menjawab bahwa saya bukan pemeras, wajah saya tidak cocok jadi pemeras, profesi saya bukan itu. Saya minta ikhlas pada waktu itu pada kawan saya. Tolong dong bantu besok ada acara supaya kita kumpul-kumpul. Bahwa dia bisa memperdaya si Pak Iman, yaitu urusan dia kan. Terus Pak Iman memberi kepada saya di depan saya, dia bilang, ya kan kalau kamu ikhlas ya udah. Nah, diturunin dari 20 jadi 15. Saya tanya, kok jadi 15? Oh, kamu meres? Oh, enggak dong gitu. Kacau. Nah, itu. Jadi urut-urutan itu menyebabkan terjawab. Jadi Eko sudah menjelaskan, si Rudi FX Ketua PDI Solo menjelaskan bahwa seharusnya dokumen itu dilakukan oleh kader partai. Partai membuat surat untuk mengantar si kandidat. Sekarang kan ini dilakukan oleh timnya Jokowi. Jadi partai nggak tahu. Begitu juga yang di Jakarta. Nah, jadi
Kenapa? Saya berkeyakinan sekali begitu keadaannya. Jadi kalau Pak Iman bilang dia bisa menjawab bahwa itu bukan dia, ya bisa saja. Itu kan nggak ada jawab. Kan nanti ada polisi, ada pengadilan, kejar saya atau kejar dia. Kalau saya kan nggak mungkin, saya memang bukan pelaku di situ kan. Dia kan akan ditanya tuh. Jadi ada 23 orang ditangkap, ya kan, di lokasi itu. Terus kabarnya sekarang lokasi itu terbakar. Katanya ada kepentingan kelompok-kelompok tertentu juga pelakunya di situ juga. Saya nggak tahu. Jadi ketika Roy dan TV ngajak saya datang ke lokasi, saya nggak. Saya bilang, ya lokasinya udah terbakar kan. Ya, kita nggak usah ke situ lah. Tapi Roy berkepentingan karena kan nanti leader isu ini kan dia. Saya ini kan hanya menambahkan. Dan untuk salah satu bukti, tahan dulu Bang ya, tahan dulu. Nah, jadi sudah dijelaskan ini, Bang, oleh Bang Vitor ini, Bang Jack. Dia sudah menjelaskan apa adanya Bloko Suto, tidak ada dia ini wajah pemerasan, tidak ada di balik dia orang besar, tidak ada sakit hati, Bang. Betul-betul ingin membantu, ya menjelaskan bukan ijazah palsu ini segera selesai sebetulnya. Nah, beliau ini aktivis dan berusaha menjadi negarawan ini dan tidak pernah minta ke Pak Jokowi ya. Jadi saya berpikirannya begini, kalau sekiranya kasus ini selesai, saya kan berharap Jokowi minta maaf karena kan di Solo 10 tahun nggak ada berkas, nggak ada dokumen. Di RI juga begitu. Dia minta maaf pada bangsa dan rakyat ini bahwa dia minta maaf setelah 20 tahun berkuasa tanpa dokumen. Nah, kita mau maafkan. Syaratnya dia tarik mundur Gibran. Gibran itu belum cukup umur, belum cukup pengetahuan, tidak ada pengalaman, ya kan? Umurnya nggak cukup. Nah, tapi 2029 umurnya sudah cukup, udah 40. Siapa berani melarang hak politik dia? Kalau Pak Jokowi mau minta maaf, Abang bersedia enggak menjadi beberapa tokoh-tokoh rekonsiliasi, Bang? Oh, malah senang gitu. Jadi kita berharap, kita kan sekarang mengalami nih kesulitan ekonomi. Karena orang di sekitar Jokowi itu kan para pengusaha yang kita bilang pengusaha hitam lah, punya tanah sana tambang, sana ditambang gitu kan, semua segala macam kan. Nah, apalagi kalau ini diteruskan oleh Gibran, Gibran yang nggak cukup umur, nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu dan segala macam, dia akan jadi lagi loh, bisa 3 kali dia, 15 tahun dia nanti itu di istana. Terus kita mau apa? Bangsa kita sebanyak ini. Nah, kita berencana dengan data dari OCCRP itu bahwa Jokowi adalah presiden koruptor, ya kan? Nomor 3 itu kita minta datanya. Ya dunia, kita minta datanya. Kalau enggak kita bongkar di rumahnya. Yang kata Tom Lembong setor ke sana, yang kata si Nadiem setor ke sana, terus apa lagi tadi itu ada. Iya, tadi Yakut lagi setor. Jadi ada uang di Solo di rumah Jokowi itu, apakah di Karanganyar atau di rumah lama? Kan dia bikin rumah baru tuh. Kita bongkar. Itu untuk rakyat. Atau dia tarik mundur Gibran dari presiden. Kita bisa bayangkan akan lebih kacau negara ini kalau Gibran. Dia pelengak begitu. Di belakang sampingnya kan ada jenderal ini, ada kan? Ada pengusaha ini, ada anaknya Lim Sio Leong kan gitu kan? Semua ekonomi mana pribumi? Yang namanya Oso, yang namanya Khairul Tanjung kan nggak masuk. Yang masuk 10 orang kaya itu kan mereka semua. Artinya ekonomi kita nih dari 0 tahun sampai sekarang pribuminya nggak maju-maju. Nah, kita menganggap Jokowi stop. Tarik mundur si Gibran. Ya kan? Terserah Prabowo. Apakah dia seperti Bung Karno 57 sampai 67, Bung Karno sendiri karena Hatta mundur. Nah, kan dia bisa begitu. Karena dia punya 6 Menko. 6 Menko-nya inilah yang bekerja untuk dia kan. Nah, kalau sekiranya diganti, apakah diganti melalui MPR? Berarti kan kita menggunakan lagi sistem pemilihan Undang-Undang Dasar 45 yang asli kan? Dipilih oleh MPR kan? Nah, wakilnya. Jadi kita berusaha melangkah ini 3 tahap ke depan. Jadi ijazah ini kita anggap selesai karena ini udah bukan urusan kita. Urusan pembuktiannya kan udah polisi dan pengadilan. Kita hanya memberi petunjuk dari data-data ini. Nah, sudah itu nanti Gibran mundur. Kalau sekiranya kita maafkan Jokowi, tapi urusan dia korupsi, urusan dia membunuh kilometer 50, itu bukan urusan kita. Itu kan urusan pidana dia. Kita cukup sampai ijazah ini terus tarik mundur. Itu aja. Ya. Tahan dulu, Bang ya. Bang Jack, ini sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Bang Vitor dan juga pengajian Merkadir ya bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada pemerasan dan tidak ada orang besar di balik beliau ini, semata-mata untuk meluruskan ya pembangunan di negeri kita ini yang sudah mengalami krisis dan APBN ini lagi bergoncang. Bagaimana komentar Bang Jack? Silakan. Ya, kita cukup ini ya mendapat penjelasan dari Bang Vitor ya. Dari bagaimana dia sekarang lagi digugat oleh Pak Iman ya. Pak Iman dan pengacaranya juga kan Pak Iman. Tapi dari keterangan Pak Bang Vitor tadi, saya sedikit melihat dengan bahasa pemerasan. Maka saya bertanya lagi nih kepada Bang Vitor ya. Bang Vitor kan katanya nggak kenal, ya kan? Nggak kenal nih. Tiba-tiba kalau orang nggak kenal, tiba-tiba meras kan aneh banget gitu kan. Nah, apalagi kata Bang Vitor tadi diperkenalkan oleh teman Bang Vitor, padahal mintanya ke teman sendiri merekomendasikan Pak Iman, sehingga bertemu lah dengan Pak Iman kan. Nah, pada saat bertemu itu langsung dikasih makan dulu, ngobrol, kenalkan pasti, kenalan, saya ini. Dia menyampaikan protesnya, Bang, abang bilang saya begini, abang fitnah. Kalau fitnah, saya aktivis, saya minta maaf.
saya punya senior Hariman Saregar segala macam ya kan. Kita tidak boleh berpolitik itu fitnah. Katakan kalau itu benar, benar. Kalau enggak jangan, kata dia kan gitu. Nah, setelah sore mendapat informasi baru dari pihak yayasan, saya katakan saya akan lawan kamu lagi karena data saya sudah bukan yang tipis tadi. Kan gitu. Enggak, Bang. Masalahnya Pak Paiman kan mengatakan begitu dia memberikan, katakanlah kan dasarnya pemerasan, ya kan? Pada saat memberikan itu pasti akan bilang kalau dia ikhlas terima kan, gitu kan? Nah, sekarang kok dibalik sama dia betul. Pada saat kamu diperkenalkan oleh teman abang, yang mengajak bertemu dengan Paiman itu abang atau teman abang sendiri? Yang temuin dia di sini, nanti akan dikasih sama dia. Nggak bilang gitu. Abang kan bisa dapat 20 juta, tiba-tiba dikasih 15 juta. Abang nggak protes waktu itu? Itu kan tanya kita. Kok? Itu yang disebut dia sebagai pemerasan. Karena mempertanyakan 20 jadi 15 itu dianggapnya pemerasan. Pada saat itu dia nggak nanya, Bang, ini uang buat apa gitu? Tahu dia, kan kawan saya udah saya bilangin. Karena besoknya benar saya bikin acara di tempatnya Mas Eros. Bikin tempat acara di Mas Eros. Ini pemerasan yang makanya kan nanti di pengadilan atau di polisi, kan kita kan jelas, Pak, ini benar nggak jenis pemerasan seperti ini? Orang kita nggak ngapa-ngapain, dibilang pemerasan. Polisi kenapa? Pemerasan itu begini, mengancam begini, menelpon. Kan kita nggak. Dan pasti ada urusan kan? Ya. Jadi berapa kali Bang ketemu sampai uang itu diterima? Waktu itu juga. Satu hari itu juga. Dan tidak ada WA selanjutnya yang menunjukkan ada pemerasan, tidak ada yang. Terakhir itu dia bikin podcast juga kan, bahwa saya meras itu dia. Terus, nah begitu Bang Jack. Jelas nih berarti Bang Jack. Ya cukup jelas ya apa yang disampaikan Bang Victor. Kalau memang ada gugatan ya ngomong ya Bang Victor harus kita hadapi. Hadapin. Kalau itu Selasa siap hadir. Nah itu hak lah. Masing-masing ketika dia merasa dirugikan ya memberikan gugatan atau laporan. Bang Victor juga berhak membela diri dan melakukan perlawanan. Saya berharap nanti itu gini. Kalau betul Paiman sama Farhad Abbas menjadi kuasa hukumnya susulannya Jokowi, ada surat kuasa dan mereka harus bawa bawa ijazahnya Jokowi seperti pertanyaan tadi. Kalau sekiranya benar-benar ada yang asli gimana kan? Nah kan itu tadi. Kalau sekiranya memang ini disiapkan ke sana artinya karena tim pertama lawyer itu kan yang pertama si Yakobus sama yang Asibuan itu kan dia nggak berhasil nih. Ya kan untuk menggiring ini. Tiba-tiba muncullah kelompok dua ini, Paiman sama Farhad. Tiba-tiba menggugat kita dengan cara lain melalui perdata. Nah, nanti di perdata kalau mereka benar bawa itu yang asli, berarti kan selesai. Jadi yang di Polda juga selesai bahwa itu sudah ada asli. Kita ada selesai kan? Nah, kalau sekiranya nggak ada, itu juga selesai. Ya, gini Bang, seperti apa yang ditanyakan oleh seperti disampaikan Bang Herman, Abang kan udah digugat nih. Iya. Sudah ditentukan harinya, tanggalnya. Ya, jam. Abang udah dapat belum surat gugatannya? Ada di situ. Kalau udah kan ini kan bisa kelihatan. Sebenarnya nggak ada urusan juga sih sebenarnya sama ijazah Jokowi menurut saya karena kalau gugatannya itu adalah sebagai perbuatan melawan hukum, Bang. Perdata itu kan harus bawa dokumen. Ya, enggak kan dia sebagai istilahnya sebagai prinsipalnya siapa? Kalau Paiman sebagai prinsipal ya dia nggak perlu kuasa dari Jokowi. Tergantung nih prinsipalnya siapa. Oh gitu ya. Tapi kalau dia menggugat kita karena kita menyerang Jokowi? Nah, kalau dia menyerang Jokowi bukan berarti dia mewakili Jokowi karena dia sebagai prinsipal kan menggugat kan perdata loh, Bang. Kan dia perdata dia menggugat karena Abang melakukan tindak-tindak apa terhadap Paiman nih, bukan terhadap Jokowi. Oke, kalau dia bawa juga kasus oh ya, perdatanya cuma di pengadilan ya. Baik, Bang. Oke. Bang. Ya. Jadi hari Selasa sudah dijelaskan kesiapan Bang Victor semuanya ini. Nah, apakah Abang sudah sangat optimis ini bahwa hari Selasa ini mampu mengantarkan kepada titik yang lebih jelas ya? Yang kedua juga apakah Abang berharap bahwa ijazah Jokowi juga ini bisa dihadirkan di dalam sidang itu sehingga mungkin seluruh kasus ini selesai, Bang? Artinya apakah ada hak Bang itu untuk meminta dihadirkan? Nah, silakan Bang diberikan poin-poin penting sekaligus closing statement, Bang. Jadi besok itu sidang pertama kali kami masuk sebagai pihak tergugat 6. Tergugat 6 artinya kalau sidang permulaan itu kalau sudah dipanggil dengan patut semuanya, maka besok masuk namanya ruang mediasi. Jadi masuk ruang mediasi dulu. Nah, ruang mediasi ini kalau seandainya tidak dapat tercapai, tidak ada titik temu perdamaian, maka lanjutlah dengan sidang baru. Gitu. Jadi mediasi dulu. Itu jawaban. Artinya insya Allah ya kalau saya lihat dari materi gugatannya itu kita udah siap untuk menjawabnya. Siap ya? Seandainya mediasi tidak ada titik temu, lanjut Bang? Iya, lanjut sidang, jawaban, replik, duplik, terus pembuktian. Nah, apakah di situ bisa Bang? Ya, kita mengharapkan juga sekaligus ijazah Pak Jokowi itu dihadirkan apa punya hak Bang? Ya kalau dia, kita akan minta ya, kalau kita akan minta di persidangan itu kepada majelis hakim maupun ini supaya dihadirkan itu ijazah itu. Ya, sebagaimana gugatan perdata di PN Pusat
gugatan perdata di Solo, Sleman, itu nggak ada. Jadi sia-sia semua. Iya, di NU Bang. Di NU gitu. Oh, memang gitu. Ya, silakan diberikan closing Memang gitu statement ya? Bang. Closing statement pertama ya. Ya. Pertama, gugatan ini ngawur menurut saya. Kenapa? Asal gugat. Asal gugat. Victor digugat dengan alamat yang tidak jelas. Victor dipanggil di tempat TPUA, padahal Victor tidak ada anggota TPUA sama sekali. Ya, tidak ada hubungannya. Tapi dia digugat. Yang kedua, perkara ini menurut saya hanya untuk sensasional, cari popularitas, cari popularitas biar rame, apalagi seorang advokat yang ingin cari populer terus di perkara ini, karena nilai muatan hukumnya tidak ada. Sekaligus untuk mengalihkan dari esensi. Gugatannya ada apa? Aduh, dituduh pemerasan perbuatan mereka dengan meras 15 juta yang mana? Aduh, aneh-aneh aja udah. Terus closing statement yang terakhir, apakah benar betul-betul nanti akan menggugat balik 1 triliun? Kami melakukan rekonvensi dengan menggugat balik. Nah, untuk nilainya itu, ini teman-teman nawarnya mulai dari 10 miliar, 100 miliar, 500 miliar, sampai 1 triliun. Tapi nanti kalau berhasil 1 triliun, jangan diambil Bang, dikasihkan perjuangan Bang. Jadi kita melihat dulu asetnya Paiman, ada berapa aset Paiman? Dia baru menang kan? Iya, kalau aset Paiman itu ada 500 miliar, kita juga sebanyak 500 miliar. Ya, sesuai dengan jumlah aset dia lah. Gitu. Siap Bang, luar biasa ini baru ini kita ini. Ya, Bang Victor silahkan diberikan ya pandangan terakhir sekaligus harapan dari hari Selasa itu. Mungkin barangkali bisa juga mediasi nanti, barangkali Abang memanfaatkan ketemu langsung Bang Paiman. Barangkali Abang bisa menjelaskan duduk masalahnya sehingga tidak perlu berlanjut. Justru Abang mungkin meminta ayo bareng-bareng diselesaikan dugaan jasa palsu Bang. Nah, sekaligus closing statement Bang. Nah, itu sudah benar. Yang Anda sampaikan bahwa kita akan seperti itu, ya sudah benar. Jadi kita berharap nggak akan kejadian lagi lah. Kejadian presiden nggak punya dokumen yang akan datang gitu kan. Terus yang akan datang tuh ya KPU bekerja benar lah bahwa dia harus melaksanakan apa yang namanya verifikasi itu, artinya ada berita acara. Jadi kualitas pemilu kita, pilkada kita, presiden kita menjadi lebih baik lah selama 20 tahun ini. Saya hanya berharap itu aja. Terima kasih.